Mohonkan ya Allah. Mohon ya Rabb. Ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah. Bertarung dengan kematian ya Rabb. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tumbuh ya Rabb. Saya mohon kepadamu ya Allah. Berikan kesempatan ya Allah. Agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Mohon ya Allah berikan jalan supaya keduanya dapat hidayah. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia ya Rabb. Engkau satukan di kami ya Allah. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya ya Allah. Engkau satukan saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Ya Allah, satukan kami saat di akhirat seperti Engkau satukan kami saat di dunia. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini ya Rabb, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga Engkau kabulkan, maka mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepada-Mu. Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil pertanyaan yang dari web dulu. Saya mengenal Islam bukan dari orang tua, karena ibu Kristen Protestan, bapak agnostik. Ya. Agnostik itu apa? Tidak mengenal Tuhan. Baik. Mendekat kepada ateis gitu ya. Bapak agnostik, namun sejak kecil kebetulan lingkungan dan teman-teman main muslim. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Allah sudah mengaturnya dengan kadar yang tepat sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Tidak ada yang kebetulan. Baik. Walaupun kedua orang tua seperti itu, mereka memang tidak memaksakan anaknya untuk memilih keyakinan tertentu. Singkat kata, hingga saat ini proses pencarian ilmu, saya melihat kajian demi kajian. Baik, singkatnya, saya sudah melakukan pendekatan dengan memberikan buku sebagai bacaan, mengajak diskusi dan datang kejadian. Mohon bimbingan bagaimana caranya menjadikan orang tua saya rindu dan bermimpi bisa ibadah bareng satu keluarga. Intinya orang tuanya masih, kalau saya baca dari suratnya, masih belum muslim ya, ibundanya dari Protestan, kemudian bapaknya agnostik, tidak memaksakan ia, dan ia dengan melihat kajian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat mendapatkan hidayah Allah dan memutuskan untuk masuk Islam. Ya, beliau sudah berusaha untuk menjelaskan pada orang tuanya, lalu bagaimana cara meyakinkan supaya sebelum kiranya wafat salah satunya bisa mendapatkan kenikmatan hidayah. Teman-teman sekalian, kita berdoa bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kawan yang bertanya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mimpinya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengabulan yang terbaik insyaallah. Baik, yang pertama, Quran surah ke-31 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Yang kedua, Quran surah ke-29 ayat ke-69. Yang ketiga, Quran surah ke-16 ayat 125. Ayat 125. Baik, kita mulai Quran surah ke-31 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Kadang-kadang ada kondisi didapati seperti Al-Quran sampaikan, dan bila Al-Quran sudah menyampaikan tidak akan pernah keliru penyampaiannya. Lihat kalimatnya, ada orang yang sudah masuk Islam dari kalangan anaknya, Al-Quran menyebutkan orang tuanya dia belum muslim. Maka bagaimana sikapnya? Perhatikan kalimatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tua yang berbeda keyakinan itu memaksa Anda untuk mengerjakan amalan-amalan yang menyimpang dari ketentuan Islam, misal mengajak syirik kembali, memaksa untuk mengerjakan satu hal yang dilarang, maka fala tuti'huma, Anda bisa menolak itu dengan cara yang lembut. Jelas ya? Perhatikan, kalimatnya menggunakan kata ta'ah, padahal biasanya kata ta'at itu hanya ditujukan kepada Allah dan Rasul. Ati'ullaha wa rasul. Ati'ullaha wa rasul. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 132. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula. Ati'ullah, ati'ur rasul. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasul. Jadi taat selalu disandingkan dengan Allah. Jadi ketika Anda, maaf ya, menghindari segala hal yang menyimpang dari ketentuan Allah,
itu sama dengan nilainya, cepatnya Anda merespon meninggalkan itu, nilainya sama dengan cepatnya Anda mengerjakan satu ibadah. Dia ada pesan dalam Al-Quran, Anda merespon ibadah dengan cepat dalam arti menunaikan perintah Allah, secepat itu pula Anda merespon dengan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah. Maka cepatnya Anda merespon segala hal yang dilarang oleh Allah untuk meninggalkannya, disitulah kadar ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat taat digunakan dalam dua hal. Pertama, taat dalam mengerjakan kebaikan. Misal, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Anda cepat sisihkan aktivitas, tunaikan untuk ibadah. Maka ketika Anda merespon dengan cepat ketentuan ibadah, ini menunjukkan ketaatan Anda di hadapan Allah sedang meningkat. Nah, hal yang sama terkait dengan maksiat. Ketika Allah meminta Anda meninggalkan maksiat, fala tuti'huma, kalimatnya menggunakan fa. Fa. Saya sandingkan begini supaya lebih paham. Untuk urusan ibadah yang sifatnya terkait dengan menunaikan perintah, maka ini bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah. Responnya menggunakan fa. Dalilnya Quran surah kedua ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan kalimatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lihat, Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, mereka ingin mencariku. Katakan kepada mereka, jangan cari lelah dengan itu semua. Aku dekat. Aku dekat. Dan lihat, jika hamba ini membutuhkanku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan itu, kapanpun dia minta. Kalau ingin cepat dikabulkan, maka responlah seruanku. Seruan yang dimaksudkan tunaikan ibadah. Nah, ketika Allah meminta kita merespon untuk menunaikan ibadah, kalimatnya menggunakan fa. Fal yastajibuli. Ketaatan berupa perintah diikat dengan fa. Artinya, semakin cepat Anda mengerjakan perintah Allah, ini menunjukkan ketaatan Anda di hadapan Allah sedang meningkat dan kuat. Hasilnya, ketika Anda memohon kepada Allah, maka Allah pun akan cepat mengabulkan apa yang Anda mohonkan. Jelas? Ini konsep dasarnya. Jadi kalau Anda diminta oleh Allah mengerjakan satu ibadah, misal, Allahu Akbar, maghrib. Anda sudah tahu itu panggilan, respon Anda cepat. Ini menunjukkan bahwa ketaatan Anda sedang kuat. Tapi kalau sudah adzan berkumandang, Anda dipanggil, Anda belum tergerak misalnya, maka ini menunjukkan ketaatan Anda di hadapan Allah sedang menurun. Apalagi kalau ada kalimat yang tidak menyenangkan. Akhi, sudah adzan, ayo siap-siap. Baru adzan, belum qomat. Tenang aja, hujan, ustaznya paling terlambat. Tuh. Ya, misal, ini bermasalah. Nah, sama persis kaidah dalam bentuk ibadah yang berupa larangan meninggalkan yang tidak diinginkan oleh syariat. Misal, kata Allah, jika ada ajakan-ajakan untuk menyimpang dari ketentuan Allah, apalagi yang berbau syirik misalnya, mengajak Anda menyembah misalnya hal selain Allah, datang ke tempat ibadah agama lain untuk menikmati ibadah-ibadah mereka dan sebagainya, misal, ya, maka kalimatnya sama persis menggunakan fa, sekalipun itu datang dari orang tua Anda. Perhatikan, Quran surah ke-31, ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Pakai fa. Ini pakai fa, sana pakai fa. Jelas? Sekarang lihat persamaannya. Ketika Anda cepat meninggalkan segala yang dilarang ini, kalimatnya menggunakan huruf fa, maka ini pun menandakan ketaatan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedang meningkat. Maksud saya, coba lihat keseimbangan cara berpikir ini. Jangan-jangan dua konsep ini belum maksimal dalam hidup kita. Al-Quran memberikan dua pandangan ini seakan-akan menyandingkan dua hal. Perhatikan ya, ini yang paling dahsyat. Orang yang cepat merespon perintah Allah, maka seketika itu akan hadir dalam dirinya keinginan kuat untuk cepat meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Jadi selalu ada sesuatu yang beriringan. Sama, serupa, equal. Jadi kalau antum semakin meningkat ketaatannya, senang ibadah, maka antum pun semakin cepat meninggalkan maksiat. Maksud saya, kalau Anda gemar menunaikan ibadah, tapi tingkat meninggalkan maksiat Anda ringan di situ, maka ada yang salah dengan cara ibadah Anda. Karena orang yang cepat merespon ibadah akan cepat meninggalkan maksiat. Makanya kalimat-kalimat maksiat itu kalimatnya cepat. Tinggalkan istighfar. Quran surah 3 ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Bahkan ketika salah, dia bergegas untuk memohon ampunan kepada Allah. Coba antum koreksi diri ya.
Jangan-jangan rajin tahajud, tapi maksiat cepat juga dikerjakan. Itu poinnya. Ya. Ini poinnya, awas. Taklimnya rajin, cepat. Ada info, langsung respon. Tapi Masya Allah, nyela orang juga rajin. Ya, pada orang tua juga tidak baik. Saya tidak menginginkan ada Anda di antara Anda, datang, belajar macam-macam, tapi membuat orang tua Anda menangis. Ya, dan sebagainya. Itu ikuti kajian tentang Al-Adabul Mufrad. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Nah, apa kaidahnya? Hebatnya di sini. Ketika orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya, kata Al-Quran, dalam urusan akidah, itu zero tolerance. Toleransi terbaik adalah zero tolerance. Saling menghargai dengan tetap memberikan dakwah yang terbaik. Bagaimana cara dakwahnya? Lihat baik-baik. Orang tua Anda adalah ibu yang melahirkan Anda. Ayah yang penuh dengan keringatnya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda. Sekalipun Anda kemudian menolak dengan cepat, dengan cara yang lembut, tapi Anda tidak boleh meninggalkannya untuk mendakwahi keduanya. Caranya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Satu, temani ia dalam hal urusan dunia dengan cara terbaik. Ini dakwah pertama. Jadi, dalam urusan dunia yang kita jalani, dan kita bermuamalah, kita kemudian berkomunikasi, kita bersinggungan, kita berinteraksi, itu jangan ditinggalkan. Jangan karena anaknya punya keyakinan berbeda, lantas orang tua ditinggalkan misalnya, tidak. Ya, silahkan tetap tanya, tengok, berikan senyuman, ada rizki kemudian beli oleh-oleh, sampaikan pada keduanya, berikan alhamdulillah, saya ada ini beberapa hal yang kira-kira bisa membuat mama bisa lebih baik. Ini ma, silahkan. Kamu dulu nggak begini, sekarang kok bisa begini? Inilah mah yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan pada saya untuk bisa membahagiakan orang tua. Islam mengajarkan pada saya sekalipun mama, saya tidak boleh memaksa mama untuk bisa masuk Islam. Tapi Islam mengajarkan pada saya untuk memberikan bakti yang terbaik untuk mama. Saya mohon mah, berikan saya kesempatan untuk memaksimalkan nilai keislaman saya. Nanti turunkan. Begitu kalimat itu mengalir, maka insya Allah hidayah sampai dalam jiwanya. Terus balas. Saya pernah kisahkan di sini, kalau antum masih ingat? Bagaimana bisa ingat kalau saya tidak berikan tanda-tandanya? Ini luar biasa kalau antum ingat. Baik. Dulu ada orang ikut kajian, begitu ikut, bapak ibunya marah-marah. Ya, apa yang merubah kamu begini, katanya kan? Apa yang merubah kamu begini? Tunjukkan siapa orangnya. Kalau perlu bapak yang turun tangan. Masya Allah, kan? Luar biasa. Apa yang terjadi? Begitu datang, kemudian kita, alhamdulillah, qadar Allah pas kajian Al-Adabul Mufrad. Di situ kan banyak hadis tentang bakti kepada kedua orang tua. Maka saya sampaikan pada beliau, sudah, tidak perlu berkonfrontasi dengan orang tua. Tunjukkan aja bakti terbaik kepadanya. Ketika membutuhkan sesuatu, berikan yang terbaik. Demi Allah saya katakan, antum akan diberi jalan. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tahu apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu pulang, betul-betul Allah berikan jalan. Ibundanya sakit, Pak. Sakit. Begitu sakit, disinilah kesempatannya. Datang beliau, dari kesibukannya, Masya Allah, dibawa ke rumah sakit terbaik. Diberikan kendaraan yang terbaik. Dalam kesibukannya ditemani orang tuanya. Sampai ibunya heran berkata, kamu kenapa? Siapa yang mengajarkan kamu begini? Itulah saya belajar untuk memberikan bakti yang terbaik. Ini hasil pelajaran saya. Tiba-tiba bapaknya melihat, bapaknya berubah. Ibunya berubah. Intinya apa? Akhirnya kami diundang. Langsung beliaunya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, plus cucunya. Hanya ingin menyampaikan kalimat-kalimat yang indah. Masya Allah. Ustaz, mohon maaf. Saya tidak tahu kalau anak saya ngaji dengan Ustaz. Kalau tahu, dari sejak lama sih biarkan. Masya Allah, luar biasa. Jadi, satu, tunjukkan bakti yang terbaik. Masuk. Dua, Quran surah 29 ayat 69. Tadi antum ingin menjelaskan. Kadang-kadang orang agnostik ya, membutuhkan hal-hal yang penuh dengan logika. Diskusi dan sebagainya. Maka caranya, Quran surah 29 ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang serius menjemput hidayah kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Lihat poinnya. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang serius menjemput hidayah, petunjuk dari kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Jadi sifat hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Itu poinnya. Awas, saya ingin sampaikan kepada antum, saya pernah tegaskan pula di berbagai tempat, tidak ada orang yang tidak mendapat hidayah. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Allah berikan hidayah pada setiap kalangan, termasuk Fir'aun sekalipun. Hanya kadang-kadang ketika Allah berikan, ada orang yang tidak mau mengambilnya. Fir'aun dikirim 2 orang nabi, tidak mau mengambilnya. Ada umat diberikan hidayah, tidak mau mengambilnya.
Adzan kedengaran oleh telinga, itu hidayah. Apakah setiap orang dengar adzan mau mendengar kalimat Allah bisa masuk Islam? Belum tentu kalau dia tidak mau mengambilnya. Tapi tidak sedikit orang mendengar adzan penasaran dengan kalimat itu, dia gali sampai menemukan hakikatnya, masuk Islam dia. Ada orang dapat hidayah lewat matanya, lihat orang ke masjid penasaran, dicari masuk Islam. Bahkan pernah saya kisahkan ada mahasiswa lihat tayangan salat Isya, Masya Allah, mengatakan masuk Islam dia. Masuk Islam, lihat tayangan salat Isya di Mekah. Begitu dia lihat, tiba-tiba imamnya takbir, semua bisa rapi. Kata orang ini agama, bukan buatan manusia, tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Anda bisa perhatikan, non-muslim lihat orang salat Isya, dapat hidayah. Ada orang Islam lihat salat Isya, sudah masuk Isya, belum mau salat juga. Ya, karena ketika ditampakkan, dia nggak mau ngambil. Maka dari itu, kepada saudara kita yang ada di sini, coba jangan putus asa untuk berikan jalan kepada kedua orang tua, terus masuk lewat pintu mana saja. Ya, misal, maaf, tadi antum masuk katanya lewat bacaan, lewat kajian. Tidak semua harus masuk lewat pintu-pintu bacaan dan kajian. Ada sementara orang yang jalan masuknya kadang-kadang lewat sisi yang lainnya. Contoh, lewat sisi Quran surah ke-16 ayat 125. Bahwa jika seseorang kemudian bertanya, bagaimana cara saya, ikhtiar saya untuk bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kedua orang tua mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, jangan putus menampilkan kebaikan pada orang tua dalam wujud akhlak, sekalipun ada perbedaan dalam keyakinan. Tampilkanlah dakwah lewat akhlak, yang dengan akhlak itu insya Allah ada kemuliaan-kemuliaan bisa diraih umumnya dalam penglihatan orang tua yang bisa melihat perubahan-perubahan kebaikan di kita. Dua, ada isyarat kemudian di dalam Al-Quran surah ke-16 ayat 125. Setelah kita bahas tadi, berikhtiar kuat menjemput hidayah itu, memberikan fasilitas terbaik berdasar keterangan di Quran surah ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau bekerja keras, berusaha maksimal untuk menggapai hidayah kami tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Di antara caranya adalah satu, Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun yang belum mengenal Islam dengan baik, belum sejalan dengan jalan Rabbu, ajak ke jalan Tuhanmu bil hikmah, satu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah cara bijak yang sesuai dengan keadaan objeknya. Cara bijak yang sesuai dengan keadaan objeknya. Jadi ada petunjuk di Quran. Jika Anda ingin mengajak, rahmakallah, siapapun ke jalan Allah, lihat dulu kondisi objeknya. Jangan diperlakukan ragam objek dengan cara yang sama. Karena antum tidak mungkin memaksa orang untuk mengenakan satu kaos dengan ukuran kaos yang sama dengan antum. Mungkin bisa berbeda. Ada orang yang mohon maaf, dia tidak butuh dengan manisnya kata-kata. Dia butuh gula yang memang manis. Yang dia butuhkan makanan. Jadi ketika antum datang, dengan kalimat-kalimat terindah pun, bagi dia enak didengar, tapi tidak mencukupkan kehidupan dia, terpenuhi kebutuhannya. Maka daerah-daerah yang sekiranya butuh bantuan, dengan bantuan pangan, dengan bantuan pakaian dan sebagainya, dakwah efektif menggunakan hal-hal yang terkait dengan yang dimaksudkan. Datanglah antum ke sana. Bawa pakaian, bawa makanan dan sejenisnya. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika beliau pendiri Muhammadiyah, mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912, ketika menafsirkan surah Al-Ma'un dalam lingkungan sekitaran masyarakat yang fakir, begitu beliau berhenti pada kalimat wayamna'unal ma'un, itu langsung melepaskan yang terbaik dari dirinya, uangnya dikeluarkan, jubah terbaiknya dikeluarkan, hartanya dikumpulkan, dipraktekkan ayatnya langsung, dibagikan pada orang yang membutuhkannya. Yang seperti itu yang dibutuhkan. Antum datang bawa kalimat terbaik. Misi yang lain datang membawa Indomie. Itu yang jadi masalah. Di antum menyampaikan kalimat, mereka masuk dengan titian yang lainnya. Jadi itu yang dimaksudkan dakwah dengan hikmah. Lihat kondisi objek. Kondisi kedua, kita langsung masukkan dalam kondisi orang tua dimaksud tadi. Pertama, orangnya baik. Tidak mencegah saya dari ibadah. Seperti keterangan yang dimaksudkan. Hanya kesulitan menerima berbagai argumentasi yang disampaikan. Maka orang-orang yang sulit menerima masukan-masukan, caranya bukan dipaksa mendapatkan informasi. Cara pertama yang disampaikan oleh Al-Quran adalah menghadirkan, rumus ini catat dengan baik, menghadirkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan melembutkan hatinya. Ini dulu poinnya. Kalau Anda berdakwah pada seorang yang keras hati,
Maka jangan paksakan untuk menyampaikan kalimat, gak akan sampai dalam jiwanya. Persoalannya, antum tidak bisa mengendalikan hati orang. Bukan hanya dalam berdakwah, dalam dunia bisnis misalnya, antum pimpinan, boleh antum meminta karyawan mengerjakan berbagai hal, tapi antum tidak bisa mengatur isi hatinya. Mas, sini, tolong kerjakan ini. Siap Pak. Baru jalan, Mas sini, nanti kerjakan ini. Siap Pak. Lisannya siap, tapi hatinya belum tentu. Baru tadi, sekarang disuruh lagi. Besok saya jadi bos, awas kamu. Misal, ya, padahal dia jadi bos, dia udah pensiun. Ya, udah gak nyambung. Tapi perasaan itu bisa hadir. Nah, Anda tidak bisa mengendalikan hati orang. Hati itu hanya bisa diatur oleh pemilik hati. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika hati kita pun goyah, kadang naik turun dalam iman, ketika naik kita mohon kepada Allah untuk dikuatkan. Mohonnya ke Allah. Anda saja tidak bisa mengendalikan hati Anda, apalagi mau mengendalikan hati orang lain. Maka Anda mohonkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang menguasai isi hati, kadang sering terbolak-balik, ya Allah. Mohon tetapkan dalam ketentuan agamamu. Maka itulah kemudian banyak contoh-contoh orang yang keras bukan cuman hatinya, bahkan keras hati muncul ke fisik. Dia ada yang keras dalam hati tapi tidak muncul ke fisik. Contoh yang ini, ada yang keras hati muncul ke fisik. Kalau keras hati muncul ke fisik, maka responnya lahir respon-respon negatif. Saya contohkan di masa Nabi SAW. Antum sering dengar tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada dakwah, ada macam-macam. Apa respon dari Umar? Pedang. Ayo sini kalau berani. Dan mendeklarasikan diri jadi musuh Nabi SAW. Bagaimana hatinya bisa lembut dan bisa keluar dari kekerasan hati dan fisiknya? Doa. Dalam keheningan Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk satu di antara dua Umar. Maka terpilihlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam ketika mendengar surat Thaha. Penduduk Taif kerasnya luar biasa. Nabi baru datang, belum menyampaikan kalimat, sudah dilempar. Lempar. Bahkan benteng beliau sahabat Zaid radhiyallahu taala anhu sudah berdarah-darah nih. Ya, Masya Allah. Mundur. Istirahat di bawah naungan pohon. Datang dua malaikat, ya, penjaga bukit, menyampaikan kalimat-kalimat dalam bahasa bima ma'na, mengatakan, ya Muhammad, mud yadaika ilas sama. Lihat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kedua tanganmu ke langit, mohon kepada Allah supaya kami angkat nih dua bukit untuk menghimpit mereka. Ya, Anda bayangkan, malaikat meminta pada Nabi untuk mohon kepada Allah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab dengan doa. Anda perhatikan kalimatnya. Nabi menjawab dengan doa. La fa innahum qaumun la ya'lamun. Mohon jangan lakukan. Mereka belum tahu saja. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak di kemudian hari akan ada orang dewasa, anak kecil, pria, perempuan, besar, kecil yang datang dari bumi Taif ini dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas mengucapkanlah kemudian kalimat doa yang sangat indah. Ilahi ila man takilluni ila qaribin yu'limuni am ila ba'idin yu'dhini fa ana radin ya rabbi ma lam taghdab alayya. Duhai Allah, kemana lagi engkau akan hantarkan aku dalam berdakwah? Apakah tempatnya masih dekat dari sini yang ketika saya sampai di tujuan saya akan disakiti lagi? Ataukah tempatnya masih jauh dari sini yang ketika saya tiba saya pun akan dilempari lagi? Saya tidak apa-apa ya Allah, saya ridha dengan semua itu. Silahkan meskipun harus disakiti, sepanjang engkau tidak marah terhadap saya. Begitu kalimat itu sampai, Allahu Akbar, turunlah undangan untuk menunaikan Isra dan Mi'raj. Dan apa yang terjadi? Sampai dengan dakwahnya itu kemudian berlangsung, masuk Islam penduduk Taif. Doa teman-teman, bayangkan, lempar batu, ya, keluarnya apa? Doa. Bukan lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu, tangan keluar. Mohon, jadi, hasil tuh. Ya, bukankah Nabi Musa berhadapan dengan Firaun? Kalimat pertama apa yang dimohonkan kepada Allah ketika Musa akan berangkat kepada Firaun? Doa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Dikabulkan tidak oleh Allah? Dikabulkan karena kalimat doanya minta kepada Musa, bukan minta kepada Firaun. Firaun itu orangnya kasar. Kasarnya bukan dengan tindakan, lisannya kasar. Kasarnya lisan bisa menghasilkan konsekuensi kematian. Saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Kepala dari badannya. Ini contoh mas ya. Bukan apa itu, contoh. Fir'aun. Contoh. Jadi bukan nyuruh nyukur. Pisahkan kepala dari badannya. Hanya dengan kalimat keluar instruksi eksekusi mati.
Kata rahib yang mengatakan akan ada lahir bayi, bisa mengancam kekuasaan. Mulai hari ini, coba dampingi setiap perempuan yang mengandung oleh Algojo. Perhatikan, awasi. Lahir perempuan, biarkan hidup. Laki-laki, eksekusi, seketika sembelih. Diabadikan di Quran. Keluar kalimat, dilakukan. Dan jadi kisah tragis yang direkam dalam Al-Quran. Surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yadhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Musa bermohon kepada Allah supaya ketika datang ke Firaun, satu, kalimat-kalimat Musa itu bisa lancar disampaikan karena beliau punya keterbatasan dalam berbicara. Ya, disebut gagap kalimatnya. Tapi Masya Allah, mohon kepada Allah, lancar disampaikan. Dua, supaya bisa sabar menerima kalimat-kalimat Firaun. Saat didapatkan kalimat itu, bisa tidak direspon dengan hal yang buruk. Sebab kalau misalnya para nabi tidak memiliki nilai kesabaran ini, maka tidak ada hikmah dakwah untuk di masa depan. Ya, kalau tidak ada nilai Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hati saya. Supaya kalau Fir'aun mencersak, menghina saya tidak membalas dengan doa yang buruk. Padahal bisa Musa mengatakan, ya Allah, ini manusia paling menyebalkan di muka bumi, wafatkan sekarang ya Allah. Jadi selesai. Tapi kita tidak punya contoh di masa depan tentang orang yang seperti ini. Paham ya? Baik, dikabulkan oleh Allah. Musa tidak memohon kepada Allah untuk memberikan hal-hal sesuatu yang positif bagi Fir'aun dalam konteks langsung dapat hidayah. Musa ditugaskan untuk menyampaikan risalah, Fir'aun menangkap hidayah itu. Dia mau ngambil atau tidak? Jelas ya? Dan Musa bermohon kepada Allah, dilapangkan hatinya, diberikan kemudahan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Tayyib. Jadi, saya menganjurkan, pertama, coba malam, dan malam itu lebih menyentuh. Suasananya tidak seramai siang. Jadi kalau kita menunaikan sholat, bermohon dalam sujud, itu cepat sekali. Saya berikan rumus cepatnya. Satu, coba Ananda atau sahabat saya ini, saya mohonkan kepada Allah diberi kekuatan untuk bangun malam. Di malam hari, Anda bermohon kepada Allah. Cara memohonnya, satu, Anda bisa tunaikan, satu dalam sujud sholat tahajud. Ya. Isyarat ini ada di Quran surah ke-73, ayat yang ke-6, itu tentang sholat bangun malam ya. Kemudian, dalam sujudnya, itu ada di Quran surah ke-48, ayat 29. Jadi Anda bangkit tunaikan sholat, malam hari Anda bermohon kepada Allah. Kenapa malam? Dijawab di Quran surah 73 ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sungguh kalau Anda bisa bangkit di malam hari, sholat di malam hari, maka bangun malam itu ashaddu wat'a. Kalimat-kalimatnya lebih menyentuh kepada jiwa. Wa aqwamu qila, dan setiap perkataan yang kita keluarkan lebih kuat tertanam kepada jiwa. Di ketika antum bisa bangun malam, gak percaya silahkan. Bangun malam, tunaikan sholat, berdoa. Itu akan lain dengan sifat siang. Ada kekuatan tersendiri. Lalu dalam sujud antum mohonkan. Apa dalilnya? Quran surah 48 ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'a sujjada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Tarahum, umat Muhammad itu, Anda akan lihat dia rajin ruku dan sujudnya. Dan dalam ruku dan sujud, khususnya saat sujud, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala keutamaan dunia dan akhiratnya. Jadi ada yang membedakan antara doa dalam sujud dengan doa-doa di luarnya. Kalau Anda sedang sujud, kata Quran, minta yang paling utama, jangan minta yang biasa. Jadi kalau Anda sedang kuliah, minta nilai yang utama, minta ilmu yang utama. Kalau Anda sedang bekerja, minta rezeki yang paling utama. Kalau Anda di rumah tangga, minta keberkahan yang paling utama. Jangan nanggung. Termasuk kalau minta surga yang paling utama. Jangan nanggung, mohon, minta. Nah, tidak ada permintaan yang paling indah kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ini supaya orang tua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa dipertaruhkan dibandingkan dengan orang tua dapat hidayah, dibandingkan dengan rezeki yang akan mendapatkan dalam kehidupan. Uang gak ada sekarang, besok bisa dicari, tapi hidayah dari mana kita bisa menantinya? Paham ya? Ini bagian. Jadi minta kepada Allah. Nah, kemudian bahasa doa itu saya ajarkan kepada antum, tolong kalau antum minta dalam berdoa, cari bahasa yang kuat, yang menyentuh. Ya. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri binal qaul. Ayo sebut, mohon kepada Allah, zikir, berdoa. Ya, fi nafsika wadhkur rabbaka, minta kepada Allah dengan dorongan diri yang kuat dalam jiwa kita. Jadi kalau mau minta sepenuh jiwa. Dengan bahasa-bahasa yang menyentuh.
Coba antum perhatikan Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah. Lihat kalimatnya. Ya, Quran surah ke-19 dari ayat 3 sampai dengan ayat ke-9-nya lah, ya, paling atas kanan atas sampai dengan ke bawahnya. Nanti dikabulkan di ayat 11 sampai dengan 13 ya. Poin saya, lihat sini. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam aqum bidu'aika rabbi syaqiyya. Duhai Allah, hamba tidak pernah putus harapan dalam bermohon kepadamu. Orang katakan hamba mustahil punya keturunan. Tapi ya Rabb, hamba yakin hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pemenuhan. Hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pengabulan. Hanya Engkau yang tidak punya batas dalam kuasa. Hamba telah bermohon kepadamu sampai fisik hamba letih. Rambut hamba memutih. Tapi hamba tidak punya putus harapan. Tidak pernah putus harapan dalam jawaban dan kuasamu. Kalau kepada yang maha tidak punya batas saja. Kalau sampai saat ini belum dikabulkan juga. Mohon tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti memohon. Maka ketika kalimat itu mengalir. Saya kasih gambaran begini ya. Ada yang minta di depan-depan rumah anda. Cuman 5 detik. Pak, kasih pak. Bu, kasih bu. 5 detik. Dikasih nggak? Belum tentu. 5 hari di depan rumah antum. Pak, kasih pak. Bu, kasih bu. Dikasih nggak? Keterlaluan kalau antum nggak ngasih. Minimal supaya dia pergi. Minimal. Antum saja manusia yang tidak punya sifat rahim bisa memberi. Masa Allah yang punya sifat rahim tidak memberi? Makanya ketika seseorang memohon dengan kalimat yang kuat, Allah kabulkan. Dan hebatnya, kapan kalimat itu dimohonkan? Saat sholat. Dalilnya mana? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai ayat 39. Paling kanan sebelah atas. Dia tunaikan di mihrab. Dia memohon kepada Allah. Lihat kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Duhai Allah, mohon ya Rabb. Mereka mengatakan semua saya tidak mungkin punya keturunan. Maka saya bermohon kepadamu yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Hamba yakin ya Allah, innaka sami'ud du'a. Engkau yang maha mendengar doa hamba. Kalau pada yang tidak punya batas, pada yang maha mendengar doa belum dikabulkan juga, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon ya Rabb? Mohon ya Rabb. Indah teman-teman, minta. Jadi ketika anda mohonkan dengan bahasa yang kuat, itu pengabulan itu cepat. Dia mengetuk pintu arasy. Mohonkan ya Allah. Mohon ya Rabb. Ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah. Bertarung dengan kematian ya Rabb. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tumbuh ya Rabb. Saya mohon kepadamu ya Allah. Berikan kesempatan ya Allah. Agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Mohon ya Allah berikan jalan supaya keduanya dapat hidayah. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia ya Rabb. Engkau satukan di kami ya Allah. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya ya Allah. Engkau satukan saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Ya Allah, satukan kami saat di akhirat seperti Engkau satukan kami saat di dunia. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini ya Rabb, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga Engkau kabulkan, maka mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu. Minta. Dan itu kuat. Itu kuat. Mustahil bagi Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim tidak memberikan jawaban terbaik. Mustahil. Saya yakin teman-teman, Anda punya kesulitan apapun, doa itu senjata kita. Alat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan dengan bahasa yang kuat, yang lembut. Dan yang ketiga yang terakhir, sifat doa itu kalau ingin cepat dikabulkan, arahkan pada kepentingan ibadah. Perhatikan Nabi Ayyub alaihissalam. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84, paling kiri sebelah atas. Dan kalimatnya dibuka dengan fathah. Fathah itu dari kata fataha, infitah, sesuatu yang terbuka. Jika ada kisah di masa lalu dibuka dengan fathah, itu artinya kisah itu dibuka sebagai petunjuk bagi masa generasi setelahnya. Bisa bagi Allah mengatakan wa ayyubu, tapi di sini Allah memulai dengan fathah wa ayyuba. Cara membacanya, dan kami buka kisah Ayub untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang generasi setelahnya yang punya masalah dengan diri beliau. Masalah yang sama dengan yang dialami. Lihat. Innada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Kuat sekali. Ayub alaihissalam, Nabi, Rasul. Dekat dengan Allah.
sangat disayang oleh Allah. Surganya jelas terjamin. Tapi status beliau sebagai nabi, rasul yang sangat disayang itu tidak menghentikan fitrah kehidupan untuk mendapatkan ujian. Nabi pun diuji. Anda bayangkan, nabi diuji, rasul diuji, yang paling disayang Allah diuji. Anda nabi bukan, rasul bukan, dan belum tentu Allah sayang Anda seperti Allah sayang Nabi Ayub. Terus Anda nggak mau diuji, Anda siapa? Ya. Jelas ya? Jadi ujian itu fitrah dalam kehidupan. Justru Anda harus heran kalau selama hidup Anda nggak diuji. Berarti Anda sedang tidak menjalani kehidupan. Cuman Anda merasa hidup. Paham ya? Orang hidup itu pasti dapat ujian. Jadi kalau sehari Anda nggak diuji, berarti Anda harus bertanya, sebetulnya saya masih hidup apa enggak? Jelas ya?